Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Francisca dengan NPM 51907111063. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian soal UTS menggunakan Microsoft Excel. Baik, di sini sudah terlihat soal yang akan saya jelaskan. Pada soal nomor 1, terdapat analisis kelayakan investasi untuk setiap alternatif menggunakan NPV, AE, BCR, DP, BP, dan IRR. Dan kita diminta untuk menentukan mana investasi yang paling baik atau investasi yang paling layak. Pada soal terdapat 3 alternatif A, B, dan C. Pada investasinya, pada alternatif A, B, C terdapat masing-masing 4.800, 3.200, dan 2.600. Nanti kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk mengerjakan soal agar lebih mudah. Sebelumnya, saya akan memberitahu rumus-rumus yang akan digunakan dalam penjelasan soal. Yang pertama, rumus-rumus yang pertama adalah benefit, di mana AB sama dengan A per P, GB sama dengan G per P, dan S sama dengan S per P. Kemudian pada cost terdapat rumus I sama dengan P per P sama dengan tetap, AC sama dengan A per P, OC sama dengan G per P, OH dan IC sama dengan F per P, di mana P adalah present, yang nilai N-nya sama dengan 0. Kemudian ada A annual, G gradient, dan F future. Pada soal yang sudah diketahui ada investasi, annual benefit, gradient benefit, annual cost, gradient cost, overhaul, nilai sisa, umur investasi, dan suku bunga. Selanjutnya kita akan membuka Excel-nya. Di sini kita bisa lihat pada Excel yang ada di layar untuk alternatif A, yaitu sebesar 4.800. Itu non-rutinnya atau bisa dikatakan investasinya. Dan annual benefitnya 900. Kemudian gradient benefitnya 900. Kemudian ada annual cost-nya sebesar 320 yang terdapat pada ranah cost. Selanjutnya, seperti yang diketahui pada soal, ada NPV, AE, BCR, DP, BP, dan IRR. Setelah kita memasukkan nilai-nilainya, maka secara otomatis akan keluar nilai dengan sendirinya. Suku bunganya berapa, jumlah periodenya berapa. Tapi di sini jumlah periodenya bisa kita menentukan, misalkan dari 9 ini bisa kita ubah menjadi 7 atau 6 atau berapa. Untuk NPV dan yang lainnya akan secara otomatis karena Excel-nya sudah menggunakan rumus-rumus. Misalkan jika nilai anualnya itu 320, maka akan keluar nilai seperti yang terlihat pada layar, yang dimana nilai NPF sama dengan 592,21, AE 103,64, BCR 1,08, dan DPBP sama dengan 7,44. Kemudian yang terakhir ada IRR dengan nilainya 14,43%. Kemudian pada suku bunga dan periodenya. Di sini suku bunganya ada 12% dan periodenya 9 tahun. Kemudian bisa kita lihat dari nilai presetnya dengan nilai-nilai yang terlihat mungkin bisa dibilang bagus. Jadi bisa disimpulkan bahwa alternatif A sangat layak. Selanjutnya kita akan membahas alternatif B, di mana nilai investasinya 3.200 dan annual benefitnya 1.100. Berarti ini 1.100. Kemudian pada annual cost-nya kita ganti menjadi 170 sesuai dengan yang diketahui soal.
Dan pada tahun kelima ada 100 juta. Kita ganti juga. Suku bunganya kita ganti juga menjadi 10%. Dan periodenya menjadi 7 tahun. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, nilai-nilai NPF dan yang lainnya yang ini akan muncul secara otomatis, di mana pada alternatif B nilai NPF-nya menjadi 5.674,88, nilai AE 985,39, BCR 3,65, DPBP 7,42, dan IRR 84,81%. Bisa dilihat kalau dari hasilnya mungkin investasi ini cukup layak. Kemudian kita ke alternatif yang C, alternatif yang terakhir, di mana kita ubah investasinya menjadi 2.600, annual cost-nya menjadi 220. Kita tarik juga. Kemudian pada tahun kelima masih sama dengan alternatif B, yaitu 100 juta. Karena pada soal diketahui tahun ke-7, maka kita tambahkan pada tahun ke-7. Di sini. Sebesar 150 juta. 700 juta, sorry. Untuk suku bunganya kita ubah menjadi 8%. Dan periodenya menjadi 11 tahun. Di sini kita tarik. Kita samakan semuanya agar sesuai dan gampang. Pada Excel ini sudah menggunakan rumus, jadi nilai-nilainya akan keluar secara otomatis. Dilihat dari nilai yang sudah kita dapat sebelumnya, jika dibandingkan dengan alternatif A dan B, mungkin bisa dibilang pada alternatif C ini tidak terlalu layak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.